Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ismi. Di sini saya akan menjelaskan proyek 1, keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini terdiri dari Microsoft Windows yang adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Pembaruan sering dengan tersendirinya program dikasih baru dan dirancangan jenis peranti keras baru. Sistem operasi harus diperbaharui agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Lalu ada sistem operasi lainnya, seperti Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac iOS 10. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Peranti lunak aplikasi. Nah, kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, identifikasinya, versi yang berbeda dari aplikasi lunak yang sama seperti Microsoft Word bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Sebagai contoh, Word 2003 memiliki fitur untuk memantau perubahan pada suatu dokumen. Word mengeklik perintah tools diikuti dengan subperintah track change akan menghidupkan fitur ini. Nah, ada pembaruan. Nah, kunjungilah situs web Microsoft dan pilih Office Update. Sebagai alternatif lain, jika Anda sedang membuka Word, Excel, PowerPoint, atau aplikasi Microsoft lain, Anda dapat mengklik Help diikuti dengan subperintah Check for Updates. Nah, ada melacak perubahan. Fitur Track Change telah disebutkan lebih awal. Banyak manajer dan profesional bekerja dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda, dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang menggambarkan tim kerja. Adalah penting untuk mengetahui anggota tim mana yang mengubah pada dan waktu kapan. Nah, selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Manajer mungkin menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, atau presentasi PowerPoint. Kejadian yang sering terjadi dibandingkan hacker memasuki Anda adalah penulisan alamat yang salah dan berisikan informasi sensitif yang dikirimkan orang lain yang salah. Nah, melindungi dokumen Word dengan kata sandi, lembar kerja Excel, atau presentasi PowerPoint dengan cara mengeklik perintah tools, diikuti dengan subperintah option, pilihlah type security. Nah, di sini ada virus dan spyware. Nah, ancaman dan hoax. Organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs. Jangan pernah mengirimkan informasi yang sensitif, kata sandi, nomor rekening, nomor kartu, kredit, dan lain-lain melalui kunjungan situs web tersebut secara langsung, karena situs web tersebut jauh lebih aman. Ada proteksi. Di sini ada proteksi komersial dan proteksi grafis. Nah, selanjutnya ada email. Implikasi di tempat kerja. Hampir setiap yang pernah Anda kirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat.
melewati banyak server pada perjalanan dari pengirim ke penerima. Dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangan berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi yang panjang. Nah, lalu ada etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang dapat mengapresiasi diri mereka lebih baik dari percakapan langsung dibandingkan melalui komunikasi tertulis. Lalu ada akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan pribadi seperti AOL pada komputer mereka di tempat kerja, maka yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi. Hal ini salah jika Anda menggunakan sumber daya organisasi Anda, peranti keras atau peranti lunak maupun jaringan komunikasi, maka organ berhak untuk mengawasi. Selanjutnya ada proyek 2. Proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, yang pertama membuat dokumen front page. Microsoft Front Page memiliki banyak ikon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan satu klik mouse saja. Jika Anda memindahkan kursor ke suatu ikon dan menggunakan sebentar, sebuah kotak penjelasan akan muncul dan memberitahu apa yang akan terjadi jika suatu ikon klik, mulai dengan memberikan program Microsoft Front Page. Selanjutnya ada daftar beranda. Nah, buatlah daftar lokasi ketika kata location jika location muncul di tengah halaman dengan huruf-huruf besar, maka itu berarti Anda tidak dapat memindahkan kursor ke bawah membuat garis baru setelah Anda mengeklik University Pizza tadi. Ini mudah diperbaiki, tandailah location dan kemudian pilihlah perintah format diikuti dengan subperintah programs, paragraf, dan alignment dari pilihan menu drop-down. Yang selanjutnya ada tabel. Tabel memungkinkan Anda untuk mengontrol format halaman diisi lebarnya. Biasanya teks hanya akan terketik begitu saja di halaman web. Tabel merupakan suatu sederhana yang memasukkan dan memungkinkan Anda untuk mengontrol tampilan halaman web tersebut. Lalu ada menambahkan gambar. Menambahkan gambar dapat menjadi suatu bentuk komunikasi yang memiliki kekuatan pada suatu halaman web. Contohnya, kita akan memasukkan gambar seorang yang sedang memegang sebuah pizza. Lalu selanjutnya ada daftar nomor. Anda harus menambahkan sebuah daftar nomor ke dalam halaman web ini. 3 alasan diberikan untuk memesan pizza dari Universitas Pizza. Pertama, Anda harus memasukkan kalimat "Why you order from us" pada halaman web tersebut. Kemudian tekan kunci Enter untuk menambahkan baris baru. Selanjutnya ada link halaman web. Bagian akhir dari contoh ini adalah untuk menciptakan 3 jenis link. Sebuah link untuk alamat, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk sebagian halaman web tersebut. Membuat link memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan: normal, HTML, dan preview. Nah, klik preview, Anda akan melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Apakah contoh yang telah dibuat bekerja dengan baik? Halaman tersebut tidak harus terlihat persis. Perhatikan bahwa teks tersebut bentuk huruf miring pada halaman web Anda, sebagaimana hanya teks tersebut pada klik link Contact Us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program dan akan terbuka. Lalu ada kelebihan dan kekurangan front page. Keuntungan menggunakan front page.
untuk membuat halaman adalah kemudahan penggunaannya. Kelemahannya adalah kode HTML, kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Komputer dan piranti lunak semakin murah, lalu sementara gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan piranti lunak seperti Forcepack untuk menghemat biaya karyawan. Thank you.